Sesampainya mereka di sana, ketika mereka mengetuk pintu, mereka mengira bahwa itu adalah pemilik rumah. Akan tetapi, mereka terkejut karena mendengar suara benda jatuh dari ruangan samping. Lockwood langsung mengecek ruangan yang berada di samping. Ia terkejut melihat sebuah cahaya, tapi cahaya ini lama-kelamaan berubah menjadi sebuah sosok perempuan. Hantu ini meminta kepada Lucy untuk melepaskannya, tapi hantu ini malah menyerang Lucy hingga membuat Lucy hampir saja terjatuh dari tangga. Di alam bawah sadarnya, Lucy bertemu dengan arwah yang hampir saja membunuhnya di part ke-1. Di sini ia diberi sebuah bunga oleh arwah tersebut, sembari berkata, "Lepaskan aku." Dan Lucy pun tersadar dari pingsannya. Dia memanggil-manggil nama Lockwood, tapi sayangnya Lockwood sudah tidak berada di situ. Tak lama dari itu, pasukan Debrak menangkap Lucy. Kemudian kita diperlihatkan Lucy yang berada di rumah sakit. Suster mengira ia adalah Lockwood. Lucy pun langsung menjelaskan kepada suster itu. Setelah itu, suster menyuruhnya untuk beristirahat sembari menunggu dokter datang. Tapi Lucy malah pergi dari rumah sakit itu. Baru beberapa langkah, ia melihat bunga yang sama persis dengan pemberian arwah yang tadi menghampirinya. Ketika keluar, ia salah memasuki pintu, sehingga ia masuk ke dalam ruangan mayat. Dan ternyata di ruangan mayat itu terdapat jasad Nori. Ternyata selama ini Lockwood sudah dibawa ke kantor Debrak untuk diinterogasi. Di sini Lockwood diinterogasi oleh komandan Debrak yang bernama Barnes. Barnes meminta kepada Lockwood untuk ganti rugi atas kebakaran rumah Nyonya Hope senilai 60.000 pound dalam waktu seminggu. Jika tidak, agensi Lockwood akan ditutup, dan Barnes pun keluar. Kemudian Lucy kembali ke rumah Lockwood. Sesampainya ia di sana, George langsung menanyakan Lockwood kepada Lucy. Akan tetapi, karena moodnya sedang hancur, Lucy menjawabnya dengan ketus, tidak tahu, karena ketika ia bangun tidak ada Lockwood di lokasi. Dan ketika ia melihat ke arah meja, tak sengaja ia melihat wajah arwah yang ia temui berada di koran. Ia pun langsung menanyakan kepada George. Ternyata arwah itu adalah artis Hollywood tahun 80-an yang sangatlah terkenal pada masanya. Dan tak lama dari itu, Lockwood pun datang. Lucy menanyakan kepada Lockwood wanita yang berada di koran ini. Tapi Lockwood meminta kepada Lucy untuk membahasnya nanti karena ia mau tidur, diakibatkan semalaman ia tidak tidur. Lucy pun mencari tahu sendiri di kamarnya sembari mengambil bunga yang ia dapatkan dari rumah sakit. Setelah itu, Lucy mencoba berkomunikasi kembali melalui media cincin milik arwah itu. Ketika sudah bertemu, arwah itu selalu berkata kepada Lucy, "Lepaskan aku." Dan tiba-tiba Lucy berada di kamar mandi sembari menyelam. George yang menyadarkan Lucy terheran karena Lucy bisa berada di kamar mandi. Dan ketika Lucy berada di kamarnya, ia mengingat kenangan-kenangan bersama Nori. Sampai-sampai di sini Lucy menangis. Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan George. Di sini George memberikan sebuah koran. Ternyata koran itu isinya adalah kasus terbakarnya rumah Nyonya Hope dikarenakan agensi Lockwood. Lockwood yang melihatnya menanggapinya malah biasa saja. Ini Lockwood orangnya bodoh amat sekali ya. Kemudian George memberitahu kepada Lockwood bahwa Lucy orangnya sangatlah aneh. George meminta kepada Lockwood untuk memecat Lucy. Tapi walaupun Lucy orangnya aneh, Lockwood tidak mau memecatnya, teman-teman.
Karena kecapean habis nangis, Lucy tertidur sembari memegang cincin milik arwah itu dan tak sengaja malah menjatuhkannya. Ketika ia membuka mata, ia terkejut melihat arwah itu berada di atasnya. Lucy yang takut, ia langsung lari ke bawah untuk membangunkan Lockwood dan memberitahu Lockwood bahwa arwah itu berada di kamarnya. Ternyata arwah itu bernama Annabelle Ward, teman-teman. Lockwood yang mendengarnya sangatlah terkejut. Ia melempar sepatu bot ke arah kamar George. Ketika George terbangun, Lucy memberitahu kepada George bahwa hantu Annabelle berada di sini. Awalnya George tidak percaya. Kemudian George meminta waktu 20 detik untuk bersiap-siap. Dan ketika keluar, wow, sangat menyanjungkan sekali penampilannya. Mereka dengan perlengkapan yang sangatlah komplit bersiap menghadapi hantu Annabelle. Ketika berada di kamar Lucy, George, second thought. Mereka keheranan kenapa bisa hantu Annabelle berada di sini. Pasti ada sumbernya. Setelah itu, Lockwood menanyakan kepada Lucy apa Lucy tahu sumbernya. Ketika Lucy mengingatnya, Lucy memberitahukan kepada mereka bahwa cincin Annabelle ada bersamanya. Setelah itu, pertempuran manusia melawan hantu pun terjadi. Come on, me. Hold the chain. Kemudian Lockwood dan George menanyakan kepada Lucy kenapa ia mengambil cincin milik Annabelle. Di sini, Lucy yang bisa merasakan perasaan Annabelle, ia hendak membantunya. Tapi sayang, Lockwood dan George menolaknya. Lucy pun langsung membujuk mereka. Dan karena George sangatlah suka bereksperimen, Lucy meminta George agar dijadikan ini sebagai eksperimen saja. Karena hal tersebut, George pun mau. Dan mau tak mau, Lockwood juga pasti mau. Di sini mereka menjadikan Lucy sebagai media komunikasi dengan Annabelle. Dan ternyata di sini Lucy kerasukan arwah Annabelle. Kemudian cincin itu diletakkan oleh Lockwood di sebuah bandul kalung. Dan di sini Lockwood memberikan sebuah surat tagihan sebesar 60.000 pound untuk ganti rugi rumah Nyonya Hope. Mereka yang mendengarnya sangatlah terkejut. Tapi Lockwood si bodoh amat menenangkan mereka. Ia berpikir dengan menyelesaikan sebuah kasus besar, maka tagihan itu akan bisa cepat dilunasi. Tak lama dari itu, telepon rumah berbunyi. Lockwood mengira yang menelponnya itu adalah klien. Ternyata yang menelponnya adalah Barnes, teman-teman. Di sini Barnes meminta kepada Lockwood untuk memecat Lucy karena ia tak mau Debra dikecam jelek oleh masyarakat. Apalagi Lucy tidak memiliki identitas dan belum lulus ke tingkat keempat. Barnes pun langsung menutup teleponnya. Setelah itu Lockwood memutuskan untuk memecahkan kasus Annabelle karena kasus Annabelle adalah kasus besar. Jadi dengan menyelesaikan kasus itu, selain mereka mendapatkan uang banyak, agensi Lockwood juga bersih nama baiknya. Ternyata di sini mereka menuju ke sebuah perpustakaan, teman-teman, untuk mencari info tentang kematian Annabelle. Sesampainya mereka di dalam perpustakaan, di sini mereka membaca sebuah koran yang memberitakan kasus kematian Annabelle.
Melalui informasi yang mereka dapatkan, mereka mencurigai orang yang membunuh Annabelle adalah kekasihnya sendiri, yaitu Hugo Black. Karena Hugo pernah ditangkap terkait hilangnya Annabelle. Dan mereka juga melihat cincin yang digunakan Annabelle sama persis dengan cincin yang diambil oleh Lucy. Tak lama dari itu, mereka didatangi oleh rival dari Lockwood, yaitu Kipps, dengan anak buahnya. Di sini Kipps merendahkan agensi Lockwood dan membanggakan dirinya sendiri karena kehebatannya. Karena Kipps banyak omong dan menghina agensi mereka, Lockwood pun emosi dan mengeluarkan pedangnya. Lockwood mampu mengalahkannya hanya dengan satu gerakan saja, yang membuat pedang Kipps langsung tertancap ke dinding. Setelah itu mereka pun pergi, teman-teman. Tapi di sini Lockwood berpisah dengan mereka karena ada urusan yang sangatlah penting. Di sini George mengajak Lucy untuk makan pizza bersama, dan mereka juga di sini curhat tentang pengalaman-pengalaman mereka di saat dulu. George menceritakan bahwa ia adalah mantan agensi Fides. Lucy yang mendengarnya sangatlah terkejut. Setelah itu, Lucy menceritakan pengalamannya bersama rekan-rekannya di saat dulu. Bahkan, ia juga menceritakan kepada George perpisahan mereka di saat menangani sebuah kasus yang sangatlah besar, sampai-sampai mengakibatkan rekan-rekannya terbunuh. Setelah itu kita diperlihatkan Lockwood yang ternyata ia mengusut kasus kematian Annabelle di sebuah TV. Dan kebetulan acara itu dilihat oleh Barnes. Barnes yang melihatnya pun sangatlah kesal kepada Lockwood karena menghina Debrak yang tidak berbuat apa-apa atas kematian Annabelle. Bodohnya Lockwood di sini adalah ia memberitahu siaran itu kepada Lucy. Padahal Lucy sebelumnya meminta kepada Lockwood agar tidak menyorotnya ke media. Tapi Lockwood malah menyorotnya, sehingga Lucy pun marah melihatnya. Untuk meluapkan emosinya, ia berlatih dengan keras. Kemudian kita diperlihatkan George yang terheran-heran melihat pintu rumah terbuka. Ia pun langsung mendekatinya. George dibius dari belakang oleh orang yang tidak dikenal. Sesampainya Lucy di rumah, Lucy merasa ada yang tidak beres. Karena pintu rumah itu dikunci, mereka pun memutuskan untuk masuk melalui jendela. Dan mereka terkejut karena mendengar suara benda jatuh dari arah bawah. Setelah itu Lockwood melawan orang tidak dikenal. Di sini Lucy berusaha mencari keberadaan George. Untung saja di sini Lucy menemukan George yang sedang terikat di sebuah gudang. Merasa terpojok, orang tidak dikenal itu langsung kabur kocar-kacir. Mereka memutuskan untuk ke gudang. Lockwood sangatlah marah sekali karena cincin itu tidak berada di kotaknya. Ia berpikir bahwa orang itu berhasil mengambil cincin tersebut. Kemudian di sini mereka dibuat heran oleh Lucy yang sendari tadi tersenyum. Padahal cincin itu hilang. Dan ternyata cincin itu berada di Lucy, teman-teman. Karena hal tersebut, episode 2 dinyatakan tamat.